Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dea Sagita akan mempresentasikan materi tentang perekonomian negara Brunei Darussalam. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas, diantaranya yaitu yang pertama mengenai sistem ekonominya, yang kedua yaitu komoditas utama negara Brunei, kemudian yang ketiga mata uang dan PDB, yang keempat yaitu mengenai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi di negara Brunei, yang kelima kebijakan, dan yang terakhir yaitu perbandingan antara negara Brunei Darussalam dengan negara kita, yakni negara Indonesia. Next. Baik, sebelum saya membahas beberapa pokok bahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai profil dari negara Brunei Darussalam. Jadi, Brunei Darussalam ini merupakan negara kerajaan beribu kota Bandar Seri Begawan dengan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Kerajaan Brunei Darussalam ini adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan oleh beberapa menteri. Negara ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan atau Borneo dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam ini hanya berjumlah sekitar 370.000 orang saja. Nah, negara ini juga termasuk ke dalam bagian dari anggota ASEAN dan dikenal juga sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang besar. Dilansir dari laman Wikipedia bahwasannya Brunei Darussalam ini memiliki IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga bisa diklasifikasikan bahwa negara ini termasuk ke dalam negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei ini memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, menurut Forbes, menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasannya dalam melaksanakan syariat Islam, baik itu dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perekonomian di negara Brunei Darussalam ini. Next. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang sistem perekonomian negara Brunei Darussalam. Jadi, negara Brunei Darussalam ini menerapkan sistem perekonomian terbuka. Artinya, negara asing itu bebas untuk melaksanakan atau melakukan perdagangan di negara yang beribu kotakan Bandar Seri Begawan ini. Sehingga, laju sektor perekonomian negara ini pun banyak dikuasai oleh negara-negara asing, seperti oleh Cina dan juga oleh negara Inggris. Meskipun banyak sektor-sektor asing yang menguasai laju perekonomian, tetapi Sultan Haji Hasanul Bolkiah itu menetapkan penguasaan sektor-sektor perekonomian oleh orang-orang asing ini harus ada yang masuk ke dalam kas negara demi memaksimalkan aset-aset negaranya. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan di negara Brunei Darussalam ini tentunya mempunyai sisi kelebihan maupun sisi kekurangannya. Dimana jika kita lihat dari sisi negatifnya, itu kemampuan dan penguasaan warga negaranya terhadap ekonomi di negaranya sendiri itu terbilang melemah, karena kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi itu bisa dibilang terbatas. Selain itu, menjamurnya industri dan perdagangan asing itu akan membawa kesulitan-kesulitan juga bagi masyarakat Brunei yang baru akan memulai langkahnya dalam bidang bisnis dan industri perdagangan. Sedangkan jika kita lihat dari sisi kelebihan atau sisi positifnya dari sistem perekonomian terbuka yang diterapkan di negara Brunei Darussalam ini, yakni dengan pemerintahan yang jujur dan juga peduli terhadap rakyatnya, maka warga negara Brunei ini dapat hidup makmur dengan stabilitas perekonomian yang selalu terjaga. Sehingga apapun kelemahannya itu, dengan adanya kelebihan ini, maka itu yang terbaik dilakukan di negara Brunei Darussalam dan sudah dipikirkan oleh pemerintahannya ataupun oleh sultannya dalam penerapan sistem perekonomian terbuka di negara Brunei ini. Next.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang komoditas utama yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi dikutip dari masalah Forbes, yakni majalah bisnis dan finansial di Amerika, bahwasannya Brunei Darussalam ini memiliki ladang minyak bumi dan gas alam terkaya kelima dari sekitar 182 negara di dunia. Dilihat dari luasnya, meskipun negara ini memang kecil, yakni sekitar 5.765 km persegi, tapi sumber daya negara Brunei ini sebagian besar berasal dari penjualan atau ekspor minyak dan gas alam selama kurang lebih dari 80 tahun terakhir. Bahkan, lebih dari 50% PDB atau produk domestik brutonya ini berasal dari minyak bumi dan gas alam. Peran pemerintah dalam memaksimalkan aset atau sumber daya minyak dan gas alam yang ada itu membuat Brunei ini menjadi negara penghasil minyak keempat terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan ekspor gas alam ke-9 terbesar di dunia. Dengan sumur-sumur minyak itu, Brunei mampu memproduksi sekitar 190.000 minyak per harinya. Ekonomi Brunei pun bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan yang termasuk tinggi di dunia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komoditas utama yang menjadi sumber daya alam yang terbesar di negara Brunei ini adalah minyak bumi dan gas alamnya, di mana lebih dari 50% PDB-nya sendiri itu disumbang dari sektor industri minyak bumi dan gas tersebut. Bahkan, di negara Brunei Darussalam ini dibangun sebuah monumen yang disebut atau dinamakan dengan Billion Barrel Monument, yakni sebagai bukti bahwasannya untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang sudah diproduksi di negara tersebut. Next. Baik, berikut beberapa mitra kerja negara Brunei Darussalam dalam mengekspor sumber minyak maupun gasnya. Ada Jepang, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, serta negara kita yakni negara Indonesia. Meskipun pemerintah menyadari bahwasannya negara Brunei Darussalam ini kaya akan sumber daya alamnya, yakni gas bumi dan minyaknya, tapi negara juga pemerintahan ini mengambil kebijakan gitu untuk masa depan, sehingga selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gasnya, pemerintah Brunei ini mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusianya, penguatan sektor perbankan, serta peningkatan produksi di sektor pertanian. Dilansir dari minanews.net, bahwasanya Brunei Darussalam juga tengah menargetkan menjadi pusat bisnis di sektor makanan, farmasi, dan juga bioteknologi sebagai upaya negara itu untuk memposisikan diri menjadi pusat industri produk-produk halal. Nah, ada salah satu perusahaan farmasi asal Brunei Darussalam yang bernama Simpor Pharma, di mana sedang mengekspor atau mengupayakan untuk mengekspor produk-produknya seperti di bidang kosmetik, makanan maupun bioteknologi yang pastinya berlabel halal itu ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu, pemerintah juga berupaya atau berusaha untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti di sektor pariwisata, kemudian di sektor perkebunan maupun di sektor pertanian. Seperti salah satu contohnya, sistem penerbangan Brunei Diraja, yakni sistem penerbangan negara itu sedang mencoba untuk menjadikan Brunei Darussalam ini sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia maupun Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya meskipun Brunei Darussalam ini memiliki sumber daya alam yang melimpah akan gas maupun minyaknya, tapi pemerintah juga mengupayakan agar tidak terus-menerus memanfaatkan atau tidak terus-menerus mengandalkan dari sumber daya alam yang sifatnya terbatas tersebut, tetapi mereka juga berusaha untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Salah satunya yaitu melakukan pengembangan di sektor-sektor lainnya seperti di sektor pariwisata, kemudian sektor industri dan perdagangan produk-produk halal, kemudian dari sektor pertaniannya maupun sektor perkebunannya. Sehingga diupayakan itu mereka bisa menghasilkan atau memperoleh pendapatan-pendapatan
di luar dari memperoleh pendapatan dari hasil ekspor minyak dan gas alamnya, sehingga diharapkan untuk generasi yang akan datang pun masih bisa merasakan manfaat dari sumber daya alam yang menjadi sumber daya alam terbesar di negara tersebut, yakni minyak dan gas buminya. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang mata uang dan PDB negara Brunei Darussalam. Jadi, mata uang resmi negara Brunei Darussalam ini adalah dolar Brunei yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1967. Otoritas Moneter Brunei Darussalam ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan mata uang tersebut. Nah, dolar Brunei Darussalam ini dibagi menjadi 100 subunit yang disebut dengan sen. Dolar Brunei juga diterbitkan itu dalam berbentuk koin maupun dalam berbentuk kertas. Koin tersedia dalam denominasi 1, 5, 10, 20, dan 50 sen. Catatan mata uang di Brunei juga umumnya diterbitkan dalam denominasi 1, 5, 10, 50, dan 100 dolar, sedangkan untuk 20, 25, 500, 1000, dan 10.000 catatan dolar itu diproduksi, tetapi memang kurang umum. Nah, dolar Brunei juga itu dipertukarkan dengan dolar Singapura dan kadang-kadang digunakan sebagai tender biasa di Singapura. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi di negara Brunei Darussalam. Yang pertama yaitu masalah inflasi. Sebenarnya Brunei ini memiliki tingkat inflasi yang rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi, di mana pemerintah itu tidak memberlakukan pajak baik itu bagi penduduknya maupun bagi ekspatriat. Nah, tingkat inflasi terendah yang terjadi di Brunei Darussalam ini terjadi di tahun 2006, 2009, 2010, yakni sebesar 0,5%. Inflasi yang rendah itu dikarenakan daya saing Brunei Darussalam yang kaya akan sumber alamnya, yakni minyak dan gas yang makin meningkat. Tidak hanya di sektor tersebut, tetapi juga peningkatan pada sektor penguatan institusi, kesehatan, serta pendidikan dasar. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah pengangguran. Jadi, tingkat pengangguran di Brunei ini pada tahun 2012 sebesar 2,51%. Jumlah pengangguran di Brunei ini melonjak hingga 20,6%, tepatnya pada bulan November tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan jumlah pencari kerja itu meningkat dari 11.834 pada bulan Oktober 2014 itu menjadi 14.267 pada bulan November 2014. Angka itu menunjukkan jumlah pengangguran ini masih menjadi sebuah permasalahan yang membelit negara Brunei Darussalam. Sebagian besar para pencari kerja itu tinggal di distrik Muara Brunei, di mana pengangguran dari distrik Muara Brunei itu mencapai 9.268 orang atau sekitar 65%-nya. Sebanyak 15%-nya sendiri itu berasal dari kawasan Tutong, di mana lebih dari separuh penganggur itu diperkirakan berusia 20 hingga berusia 29 tahun. Di mana kelompok usia muda itu mencapai sekitar 7,75 dari seluruh para pencari kerja. Para penganggur juga itu berasal dari kelompok pendidik atau kelompok yang berpendidikan rendah, sehingga pemerintah itu untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah Brunei Darussalam berusaha atau berupaya untuk menyediakan pelatihan-pelatihan keterampilan agar kelompok penganggur itu bisa mandiri. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pokok bahasan selanjutnya, yaitu kebijakan pemerintah terhadap penduduk Brunei Darussalam. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap penduduk-penduduknya. Di antaranya yang pertama bebas pajak. Jadi negara ini tidak memberlakukan pajak bagi para penduduknya, bahkan untuk para ekspatriat.
Jadi, semua penduduk Brunei ini bisa menjalani hari-hari tanpa pusing memikirkan masalah perhitungan pajak. Minyak adalah pemasukan terbesar negara ini. Brunei Darussalam kaya akan tambang minyak yang membuat negara ini bisa maju tanpa memberlakukan pajak bagi rakyat-rakyatnya. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan harga BBM yang murah. Punya kendaraan di negara ini bukan menjadi masalah atau bisa membuat pusing ataupun repot, karena memang di negara Brunei Darussalam itu di mana pusatnya sumber daya gas dan minyak terbesar, maka pemerintah itu memberikan kebijakan dengan menetapkan harga BBM yang murah untuk para penduduk atau para rakyatnya. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu biaya pengobatan yang gratis. Warga negara Brunei memiliki akses gratis untuk fasilitas kesehatan masyarakatnya yang disediakan melalui asuransi kesehatan yang bisa digunakan untuk melakukan cek kesehatan, diagnosa, dan operasi kecil maupun operasi besar secara gratis. Kalaupun misalkan pengobatan tidak bisa ditangani di rumah sakit Brunei, maka pasien itu akan dibawa ke rumah sakit luar negeri. Tidak berhenti di situ, pengobatan tersebut juga tetap dibiayai oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan terjamin. Nah, di Brunei itu ternyata setiap warga negaranya yang mengenyam pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi itu tidak pernah dipungut biaya. Akan tetapi justru diberikan uang saku dan juga uang transport oleh negara. Jadi negara itu tiap bulannya memberikan transport sekitar $45 Brunei bagi siswa menengah, kemudian sementara untuk mahasiswa yang memperoleh 400 ringgit. Jadi mahasiswa yang kuliahnya di luar negeri, misalnya di Inggris, itu memperoleh uang transportnya tiap bulan sekitar 1.000 pound sterling. Sementara untuk mahasiswa yang kuliah di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, itu memperoleh uang transport sekitar 1.200 ringgit per bulan. Next. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang perbandingan antara negara Brunei Darussalam dengan negara kita, yakni negara Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwasannya baik itu negara Brunei maupun negara Indonesia itu sama-sama memiliki sumber daya alam, yakni gas bumi dan minyaknya yang besar. Tapi kenapa sih Brunei Darussalam itu bisa lebih makmur dibandingkan dengan negara kita? Nah, di sini saya akan memberikan faktor-faktor atau memberikan perbandingan maupun poin-poin yang menjadikan Brunei Darussalam ini bisa lebih makmur atau bisa lebih kaya dibandingkan dengan Indonesia. Yang pertama yaitu dari segi luas wilayahnya. Kalau misalkan Brunei Darussalam ini merupakan negara kecil yang luas wilayahnya itu hanya sekitar 5.765 km persegi saja. Sementara kalau misalkan dibandingkan dengan negara kita, negara Indonesia, itu justru berbanding terbalik atau berbanding jauh, karena negara Indonesia sendiri luas wilayahnya itu bahkan lebih dari 1,9 juta kilometer persegi. Kemudian yang kedua, dari segi populasi penduduknya. Kalau misalkan di Brunei Darussalam itu, populasi penduduknya hanya sekitar kurang lebih 415.717 jiwa penduduk. Sementara itu, kalau misalkan di Indonesia sendiri, populasi penduduknya bisa mencapai 260 juta penduduk. Kemudian yang ketiga, kita tahu bahwasannya Brunei Darussalam dan Indonesia itu sama-sama kaya akan sumber daya alamnya seperti gas bumi yang menjadi komoditas utama. Kemudian kalau misalkan di Brunei Darussalam, pemerintahnya itu tidak sibuk mencari utang luar negeri semata karena memang di sana banyak uang.
Sementara kalau di Indonesia itu pemerintah memiliki utang pada negara-negara lain. Jadi dari perbandingan dari poin-poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka bisa kita simpulkan kenapa sih Brunei bisa lebih makmur dibandingkan Indonesia. Karena kita lihat dari luas wilayahnya sendiri gitu kan, tidak seluas Indonesia. Kemudian dari penduduknya juga tidak sebanyak Indonesia, maka wajar kalau misalnya pemerintahannya itu bisa lebih mudah untuk mengalokasikan dana-dana ataupun bisa untuk memanajemen sumber daya manusia yang ada maupun mengalokasikan bantuan-bantuan di wilayah-wilayah yang ada di negaranya, karena memang tidak sebanding dengan Indonesia meskipun sama-sama memiliki kekayaan atau sumber daya alam yang sama. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan coba menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran terhadap materi yang sudah saya jelaskan, yakni tentang perekonomian negara Brunei Darussalam. Jadi kesimpulannya bahwasannya Brunei ini merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkaya, di mana Brunei mengekspor minyak mentah yang menyumbang hampir setengah dari PDB negara tersebut. Negara ini mengalami tingkat inflasi sebesar 1,2%, sementara untuk tingkat penganggurannya sendiri sebesar 3,7% dan tidak memiliki utang publik. Brunei Darussalam juga mendapatkan nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi, yaitu sekitar 0,856 dan menjadikannya sebagai negara yang memiliki tingkat standar hidup yang tinggi pula. Oke, sini saran untuk negara Brunei Darussalam adalah bahwasannya Brunei Darussalam yang dikenal sebagai negara pengekspor minyak dan sebagian besar penghasilan negara tersebut didapatkan dari pengeksporan minyak, maka ada baiknya jika negara Brunei ini tidak hanya mengandalkan pengeksporan minyak bumi, melainkan menciptakan sektor-sektor non-minyak lainnya, sehingga ketika harga minyak bumi dalam keadaan terguncang atau misalkan hasil minyak buminya habis di negara tersebut, maka perekonomian di negara Brunei dapat terus berlanjut dengan melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian di sektor-sektor non-minyak lainnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.